Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan semangat. Seperti biasa kita belajar matematika bersama ibu ya. Kali ini materinya tentang ukuran letak. Ini masih materi tentang statistika. Oke, udah siap? Konsentrasi. Sebelumnya ibu ucapkan terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah mengumpulkan tugas dengan tepat dan tuntas. Dan untuk anak-anak ibu yang belum, tetap ibu tunggu ya tugasnya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang ukuran letak ya. Nah, apa itu ukuran letak? Ukuran letak itu dinyatakan dalam fraktil. Fraktil itu adalah nilai yang membagi data yang berurutan menjadi beberapa bagian. Di antaranya adalah median, kuartil, desil, dan persentil. Nah, coba diperhatikan skema yang ibu buat. Di sini ada ukuran data. Nah, ukuran data itu terdiri dari ukuran pemusatan data, ukuran letak data, dan ukuran penyebaran data. Untuk ukuran pemusatan data sudah ibu bahas ya pada materi minggu lalu, yaitu terdiri dari min, median, dan modus. Dan sekarang kita akan membahas tentang ukuran letak data. Yang termasuk ke dalam ukuran letak data yaitu median, kuartil, desil, persentil. Nah, untuk median kenapa masuk ke dalam ukuran letak juga? Median itu adalah nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama. Berarti median termasuk fraktil ya, karena membagi data. Jika kalian bisa menentukan median, otomatis akan lebih mudah menentukan kuartil, desil, dan persentil karena pengerjaannya sama. Ya. Jadi, untuk pembahasan kali ini kita akan menentukan ukuran letak untuk data tunggal dan data berbobot. Oke anak-anak, kita mulai dengan kuartil ya. Kuartil adalah nilai yang membagi suatu data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil dilambangkan dengan Q dan jenis kuartil ada 3, yaitu yang pertama adalah kuartil pertama atau kuartil bawah, notasinya adalah Q1. Kedua adalah kuartil kedua atau kuartil tengah, notasinya Q2, dan yang ketiga adalah kuartil ketiga atau kuartil atas, notasinya adalah Q3. Nah, kalau kita gambarkan, nah seperti gambar di bawah ini ya. Ini dianggap sekumpulan data. Kemudian kita urutkan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Dan yang terendah ini disebut X-min. Jadi nilai yang paling kecil atau datum yang paling rendah, notasinya adalah X-min. Kemudian yang ujung ini adalah X-maksimum atau datum terbesar atau nilai yang paling tinggi. Nah, data ini dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Ada 1/4 daerah pertama, 1/4 daerah kedua, 1/4 daerah ketiga, dan 1/4 daerah keempat. Dan untuk nilai kuartilnya itu terletak pada 1/4 pertama itu Q1, 1/4 kedua Q2, dan 1/4 ketiga yaitu Q3. Jadi dalam kuartil hanya ada 3 ya. Ada Q1, Q2, dan Q3. Dan perlu diperhatikan untuk rumus kuartil data tunggal dan data berbobot itu ada kata-kata letak. Ya. Letak Q ke I sama dengan I dikali N ditambah 1 dibagi 4. Di mana Q ke I itu adalah kuartil ke I. Nah, I ini diganti tergantung apa yang ditanya dalam soal. Kalau ditanya kuartil pertama berarti I-nya ganti dengan 1. Dan seterusnya. Kemudian N itu adalah banyaknya data. Jadi untuk kuartil pembaginya adalah 4 karena membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Baik, kita lanjutkan dengan desil. Desil merupakan nilai yang membagi data terurut menjadi 10 bagian yang sama besar. Desil dilambangkan dengan D dan untuk jenis desil ada 9, yaitu D1, D2, D3 sampai D9. Untuk rumus desil data tunggal dan data berbobot, nah ini kuncinya ada kata-kata letak, diingat ya, ada kata-kata letak. Notasinya untuk desil ada D. D ke I sama dengan I dikali N ditambah 1 dibagi 10. Di mana DI itu adalah desil ke I. Nah, I-nya ini tergantung apa yang ditanya. Bisa diganti ya, bisa desil ke 5, berarti I-nya ganti dengan 5, dan seterusnya.
N-nya adalah banyaknya data. Lalu bagaimana dengan persentil? Persentil merupakan nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Nah, persentil dilambangkan dengan P. Nah, jenisnya ada 99. Jadi ada P1, P2, P3 sampai P99 ya. Nah, untuk rumus persentil data tunggal dan data berbobot, nah diperhatikan sama ya. Ada kata-kata letak. Notasinya untuk persentil adalah P. P ke I sama dengan I dikali N ditambah 1 dibagi 100. Jadi pembaginya 100. Di mana PI ini adalah persentil ke I ya. I-nya yaitu dari 1 sampai 99 dan N itu adalah banyaknya data. Jadi ingat ya, untuk rumusnya hampir sama. Jadi yang membedakan itu adalah notasi dan pembagi. Jadi kuartil dibagi 4, desil dibagi 10, persentil dibagi 100. Notasi, kalau kuartil itu Q, desil itu D, persentil itu P. Bisa dipahami ya nak ya? Oke anak-anak ibu, supaya lebih memahami lagi dalam penerapan rumusnya, ayo kita berlatih. Kita kerjakan contoh soal yang pertama. Diketahui ulangan matematika dari 14 siswa kelas 10 akuntansi adalah 5, 6, 4, 5, 7, 8, 9, 9, 8, 5, 7, 7, 10, dan 5. Dari nilai siswa tersebut, hitunglah kuartil ketiga, desil ke-6, dan persentil ke-50. Jadi dari contoh soal ini adalah datanya data tunggal. Oke anak-anak ibu, semangat ya. Oke, yang pertama kita cari kuartil ketiga. Nah, dari contoh soal yang pertama ini, datanya dari data tunggal dan datanya belum terurut. Nah, syarat untuk menentukan nilai ukuran letak, datanya harus diurutkan dulu dari yang terendah sampai yang tertinggi. Nah, di sini sudah terurut ya. Nah, ibu urutkan di sini yang terendahnya itu 4, diurutkan sampai yang terbesar yaitu 10. Kemudian di soal diketahui banyaknya data atau N-nya adalah 14. Yang ditanya yang pertama adalah kuartil ketiga atau Q3. Yuk kita jawab sama-sama. Rumus untuk kuartil, data tunggal dan data berbobot, ini rumusnya ada kata-kata letak. Nah, letak Q ke I sama dengan I dikali N ditambah 1 dibagi 4. Nah, sekarang karena pertanyaannya adalah kuartil ketiga, berarti I-nya ganti dengan 3. Letak Q3 sama dengan 3 dikali N-nya diganti dengan 14 karena banyaknya data ada 14 ditambah 1 itu dari rumus dibagi 4 karena kita mencari nilai kuartil. 14 ditambah 1 yaitu 15 dikali 3 yaitu 45. Kemudian dibagi 4 hasilnya 11,25. Nah anak-anak, 11,25 itu bukan nilai kuartil ya. Itu adalah letak kuartil ketiga ada terletak pada datum ke 11,25. Di situ ada nilai desimalnya, ada nilai komanya yaitu 0,25. Jadi untuk mencari nilai kuartil ketiga, Q3 sama dengan X11. Nah, 11 itu dapat dari mana? Dari perhitungan tadi, ya. Itu didapatkan 11,25. Kita ambil yang bulatnya itu adalah 11, berarti X11 datum ke-11 ditambah. Nah, ini sisanya berapa? Setelah diambil 11-nya, berarti sisanya adalah 0,25. Jadi, X11 ditambah 0,25 dikali. Nah, dikali berapa? Nah, ini setelah 11, setelah datum ke-11 itu kita berhitung itu berapa? Iya, betul ya. Datum ke-12. Berarti datum ke-12 dikurangi datum ke-11. X11 ditambah 0,25 dikali X12 dikurangi X11. Nah, sekarang nilai datum ke-11 itu berapa? Nah, sekarang kita perhatikan ya, dari data yang diurutkan, datum ke-11 itu terletak di mana? Nah, ini lihat di sini. Datum ke-1 atau X1-nya kan 4. Datum keduanya atau X2-nya adalah 5. Dan seterusnya kita hitung letak
datum ke-11 itu ada pada nilai 8. Jadi kita ganti X11-nya dengan 8. Ditambah 0,25 dikali X11-nya. X11-nya itu datum ke-11-nya itu nilainya berapa? Iya, betul ya, ini 9 ya nilainya. Kita ganti X12-nya dengan 9 dikurangi X11 8. Jadi Q3 sama dengan 8 ditambah 0,25. 9 dikurangi 8 itu 1. 1 dikali 0,25 itu hasilnya 0,25. Ditambah 8 itu hasilnya 8,25. Jadi didapatkan kuartil ketiganya atau Q3-nya adalah 8,25. Bagaimana? Bisa dipahami ya, Nak? Baik, anak-anak, kita lanjutkan ke B ya, untuk mencari desil ke-6 atau D6. Oke, syaratnya sama, karena kita mencari ukuran letak, berarti datanya harus diurutkan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Dari soal sudah diketahui N-nya adalah 14, N itu adalah banyaknya data. Kemudian yang dicari adalah desil ke-6 atau D6. Rumusnya adalah letak DI sama dengan I dikali N ditambah 1 dibagi 10. Karena yang ditanya adalah desil ke-6, berarti I-nya ganti dengan 6. Jadi letak D6 sama dengan 6 dikali 14 itu dari N ditambah 1 dibagi 10. 10 itu karena yang dicari adalah desil. Sama dengan 14 ditambah 1, 15. 15 dikali 6 itu 90. 90 dibagi 10 itu adalah 9. Wah, di sini tidak ada koma ya. Berarti kita bisa langsung mencarinya. Jadi letak D6 itu terletak pada datum ke-9. Nah, sekarang kita tinggal cari datum ke-9 itu nilainya berapa. Nah, kita perhatikan ya dari data yang terurut. Dari yang terkecil sampai yang terbesar dihitung datum ke-9-nya itu terletak pada nilai keberapa. 4 itu datum pertama, 5 datum kedua dan seterusnya. Ketemu datum ke-9 yaitu nilainya 7. Berarti desil ke-6 itu adalah 7. Bagaimana? Mudah ya? Bagaimana anak-anak? Sudah semakin mahir? Oke, sekarang ke C ya. Kita menentukan persentil ke-50 atau P50. Aduh, pengerjaannya sama. Hanya membedakan adalah pembaginya saja. Oke, datanya sudah terurut, N-nya sudah diketahui yaitu 14. Langsung ke rumusnya. Untuk mencari persentil, yaitu rumusnya letak P ke I sama dengan I dikali N ditambah 1 dibagi 100. Nah, karena yang ditanya adalah persentil ke-50, berarti I-nya diganti dengan, iya betul, diganti dengan 50 ya. Jadi letak P50 sama dengan 50 dikali 14 dari data ditambah 1 dibagi dengan 100 karena persentil ya. 14 ditambah 1 itu 15 dikali 50 berarti 750 dibagi 100 7,5. Ada desimal di sini, berarti cara pengerjaannya bagaimana? Iya, sama ya seperti menjelaskan yang kuartil. Baik, untuk mencari nilai persentil ke-50-nya berarti P50 sama dengan X7 ya. 7 itu dari mana? Dari perhitungan tadi 7,5. Kita ambil yang bulatnya yaitu 7. X7 ditambah sisanya berapa? Kalau diambil 7 dari 7,5, iya betul, 0,5 sisanya. Kemudian dikali setelah 7 itu berapa? Iya, 8 ya. Berarti 0,5 dikali X8 dikurangi X7. Nah, sekarang kita cari datum ke-7 itu berapa? Kita hitung ya, dilihat dari data yang sudah diurutkan tadi. Oh, ternyata datum ke-7 itu adalah nilainya 7 juga. Jadi X7-nya kita ganti dengan 7. Ditambah 0,5 dikali, sekarang X8.
Kita lihat lagi di data terurut, X8 itu nilainya berapa? Datum ke-8 itu nilainya adalah 7 juga. Kita ganti X8-nya dengan 7 dikurangi X7 tadi nilainya 7 juga. Berarti 7 dikurangi 7 itu 0. 0 dikali 0,5 yaitu 0. Ingat ya, berapapun dikali dengan 0 hasilnya adalah 0. Ya, 0 ditambah 7 berarti nilainya adalah 7. Maka didapatkan persentil ke-50 yaitu 7. Bagaimana? Sudah paham ya anak-anak? Oke, mudah-mudahan paham ya. Jika ada kendala, kita bisa diskusikan melalui WA Group ya. Baik anak-anak, tadi contoh soal yang pertama itu datanya data tunggal. Nah, sekarang kita coba dengan menggunakan data berbobot. Oke, dari contoh soal yang kedua diperhatikan ada tabel ya. Di sini tabel penjualan 20 buah kios pakaian pada minggu pertama bulan Desember 2018. Diperhatikan tabelnya, pakaian terjual ya 70 itu sebanyak 2 kios, yang 80 itu 3 kios, 90 itu 9 kios, kemudian yang 100 itu ada 6 kios. Dari data tersebut dicari kuartil pertama, desil ke-5 dan persentil ke-60. Bagaimana cara menjawabnya? Tidak jauh dengan perhitungan data tunggal yang pertama. Yuk kita mulai. Oke anak-anak, kita mulai dengan kuartil pertama ya. Bagaimana cara menjawabnya? Itu sama rumusnya dengan data tunggal, yaitu ada kata-kata letak ya. Letak ke I sama dengan I dikali N tambah 1 dibagi 4. Ingat, kuartil dibagi 4. Karena pertanyaannya adalah kuartil pertama, berarti I-nya ganti dengan 1. Letak Q1 sama dengan 1 dikali N-nya dari jumlah frekuensi. Jumlah frekuensinya itu adalah 20. Jadi 20 ditambah 1, 21 dikali 1, 21 juga. Dibagi 4 hasilnya 5,25. Nah, jadi letak Q1 itu terletak pada datum ke 5,25. Ada desimalnya di sini. Berarti pengerjaannya sama seperti pembahasan sebelumnya. Nah, sekarang kita konsentrasi pada tabel ya. Di dalam tabel, Ibu tambahkan satu kolom. Ini dinamakan dengan, Ibu kasih nama ini FKUM ya. FKUM itu adalah frekuensi kumulatif. Frekuensi yang ditambah-tambahkan ke frekuensi berikutnya. Nah, sekarang cara mencari frekuensi kumulatif diperhatikan. Untuk pakaian terjual 70 itu kan ada 2 kios. Nah, sekarang untuk FKUM yang pertama itu dilihat frekuensinya ada 2 ya di sini. Dipindahkan aja 2. Kemudian untuk mengisi berikutnya berarti ditambahkan 2 tambah 3 itu 5. Berikutnya juga ditambahkan dengan 9 jadi 14. Kemudian ke berikutnya juga ditambahkan dengan 6, hasilnya adalah 20. Jadi frekuensi kumulatifnya adalah 2, 5, 14, 20 ya. Dan sekarang perhatikan, karena sudah didapatkan letak Q1-nya itu hasilnya terletak pada datum ke 5,25, berarti nilai Q1 sama dengan X5 atau datum ke-5 ditambah ya sisanya dari 5,25, kalau diambil 5 berarti sisanya adalah 0,25, kemudian dikali setelah 5 itu berapa? Iya, 6 ya. Oke, berarti 0,25 dikali X6 dikurangi X5. Nah, sekarang bagaimana cara mencari datum ke-5 atau X5-nya dari data berbobot dari tabel di sini. Nah, sekarang perhatikan. Untuk 70 itu adalah datum ke-1 dan ke-2. Nah, ini perhatikan nih, datum ke-1 dan ke-2 itu nilainya 70. Nah, sekarang untuk datum ke-5 itu letaknya di mana? Nah, diperhatikan FKUM berikutnya. Nah, ini artinya yang 5 ini
artinya datum ketiga sampai datum kelima itu nilainya 80. Berarti sudah didapat ya, datum kelimanya adalah 80. Nah, kita ganti X5-nya dengan 80. Ditambah 0,25. Nah, sekarang kita cari X6. Nah, untuk 50 itu hanya sampai ke datum kelima ya, dari datum ketiga sampai datum kelima. Nah, sekarang datum ke-6 letaknya di mana? Nah, ini di 14. Ya, kenapa di 14? Sekarang kalau kita berhitung nih, kalau berhitung 14 itu melewati 6 enggak? Melewati 6 ya? Nah, berarti yang 90 itu datumnya itu datum ke 6 sampai ke 14 ya. Jadi untuk datum ke-6 sampai ke-14 itu nilainya adalah 90. Ya, jadi kita ganti X6-nya dengan 90, X5-nya dengan 80. 90 dikurangi 80 adalah 10. 10 dikali 0,25 hasilnya 2,5. Kemudian 2,5 ditambah 80 hasilnya 82,5. Jadi kuartil pertamanya yaitu 82,5. Oke, bisa dipahami ya anak-anak? Oke. Untuk lebih memahami lagi, kita perhatikan ke perhitungan selanjutnya. Baik anak-anak Ibu, supaya lebih paham lagi, kita lanjutkan ya ke pertanyaan berikutnya, yaitu yang B, yaitu mencari desil kelimanya. Nah, untuk mencari desil kelima, rumus yang digunakan masih sama, yaitu ada kata-kata letak ya. Letak DI sama dengan I dikali N ditambah 1 dibagi 10. Ingat ya, desil itu pembaginya selalu 10. Nah, karena pertanyaannya adalah desil kelima, berarti I-nya ganti dengan 5. Letak D5 sama dengan 5 dikali 20 itu dari jumlah frekuensi ditambah 1 dibagi 10. 20 ditambah 1 itu 21 dikali 5 105 dibagi 10 hasilnya adalah 10,5. Jadi didapatkan letak desil kelima itu ada pada datum ke 10,5. Ada desimalnya ya. Berarti sama perhitungannya dengan kuartil tadi. Jadi nilai D5 sama dengan X10. 10-nya dari perhitungan ditambah sisanya 0,5 dikali X11 dari setelah 10 itu adalah 11 dikurangi X10. Nah, sekarang kita cari nilai dari X10-nya itu terletak pada, nah sekarang perhatikan ke tabel ya. Di tabel ini frekuensi kumulatif, diingat ya, 2 ini berarti artinya dari datum pertama sampai datum kedua itu nilainya 70. Nah, untuk yang berikutnya ini 5, frekuensi kumulatifnya 5, berarti dari datum ketiga sampai datum kelima itu nilainya 80 ya. Kemudian 14 ini artinya dari datum ke-6 sampai datum ke-14 itu nilainya 90. Kemudian berikutnya ini 20 artinya apa? Dari datum ke-15 sampai datum ke-20 itu nilainya 100. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, datum ke-10 nilainya berapa? Iya, betul. Itu terletak pada yang 14 tadi. Kan tadi dari 6 sampai 14, berarti melewati 10 ya. Nah, berarti kita ganti X10-nya dengan 90. Ditambah 0,5 dikali X11. Iya, sama ada di 14 juga ya. Yaitu kita ganti X11-nya dengan 90 dikurangi X10-nya juga dengan 90. Jadi 90 dikurangi 90 yaitu 0. 0 dikali 0,5 yaitu 0. 0 ditambah 90 hasilnya 90. Jadi didapatkan desil kelimanya itu adalah 90. Bagaimana? Sudah lebih paham ya? Mudah-mudahan lebih paham ya Nak ya. Oke, yang terakhir adalah pertanyaannya adalah persentil ke-60. Kita cari persentil ke-60-nya. Oke, rumusnya masih ada kata-kata letak ya. Ingat, untuk tunggal berbobot ada kata-kata letak.
Letak PI sama dengan I dikali N tambah 1 dibagi 100. Ingat, persentil dibagi dengan 100. Jadi karena yang dicari adalah persentil ke-60, berarti I-nya ganti dengan 60. Letak P60 sama dengan 60 dikali, ingat N-nya itu 20 dari jumlah frekuensi ditambah 1 dibagi 100. 20 ditambah 1 itu 21 dikali 60 hasilnya 1260 dibagi 100 hasilnya 12,6. Jadi didapatkan letak P60 ada pada datum ke-12,6. Wah, ada desimalnya lagi. Oke, bisa lebih mahir lagi ya kalian ya. Oke, untuk mencari P60-nya bagaimana? Ya, betul sekali. Jadi, untuk nilai persentil ke-60 sama dengan X12, ya, 12 itu dari perhitungannya. Ya, diambil 12-nya, berarti sisanya berapa? Iya, betul, 0,6. Jadi, X12 ditambah 0,6 dikali setelah 12 itu berapa? Iya, 13 ya. Berarti X13 dikurangi X12. Oke, sekarang perhatikan ya. Nilainya dari X12 itu berapa? Oke, kita perhatikan lagi di tabel frekuensi kumulatifnya. Oke, untuk menentukan frekuensi kumulatif sudah paham ya? Oke, 2 dapat dari mana ini? 2 dapat dari frekuensi di sampingnya, itu 2, kita pindahkan 2. 5-nya dapat dari mana tadi? 2 ditambah 3, 5. Kemudian 14 didapat dari 5 ditambah 9, 14. Untuk 20-nya dari 14 ditambah 6. Ya, paham ya untuk frekuensi kumulatif? Oke, X12 itu terletak pada nilainya berapa? Oke, ini di F-kum yang ke-14. Tadi Ibu ingatkan, untuk yang 14 ini datum ke-6 sampai datum ke-14 itu nilainya 90. Berarti sebelum ke-14 melewati 12 ya? Ya, jadi nilainya adalah 90. Kita ganti X12-nya dengan 90. 90 ditambah 0,6 dikali X13-nya. Iya, sama ya. Di 90 juga dikurangi X12-nya 90. 90 dikurangi 90, 0. 0 dikali 0,6, 0. 0 ditambah 90 hasilnya 90. Jadi didapatkan persentil ke 60 itu adalah 90. Oke, bisa paham ya anak-anak? Oke, pastinya. Bagaimana anak-anak penjelasan Ibu tadi mengenai kuartil, desil, persentil, data tunggal dan data berbobot? Oke, baik, kita simpulkan ya. Untuk menentukan kuartil, desil, persentil, data tunggal dan data berbobot, ingat di dalam rumusnya itu sama-sama menggunakan kata letak. Ya, diingat ya, ada kata letak di situ. Dan untuk rumusnya hampir sama. Apa yang membedakan itu ada di notasi dan pembagi. Untuk notasi kuartil itu Q, notasi desil itu D, notasi persentil itu P. Dan untuk pembaginya, kuartil itu dibagi 4, desil dibagi 10, persentil dibagi 100. Baik anak-anak, untuk lebih memahami dalam penerapan rumusnya, coba kalian kerjakan latihan berikut. Baik anak-anak Ibu, seperti biasa latihan dikerjakan di buku tugas dan hasilnya difotokan melalui WA ya. Dan bila ada kendala atau kesulitan kita bisa diskusikan. Untuk materi selanjutnya yaitu menentukan ukuran letak data berkelompok. Tetap semangat anak-anak Ibu, jangan pernah berhenti untuk belajar. Walaupun kita belum bisa bertatap muka, banyak media yang bisa kalian gunakan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.